Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adisti Salsabila dengan NPM 242151111075 dari kelas 2024C jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perilaku sederhana yang berdampak baik bagi siswa dan menjadi suri teladan yang baik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Sukirwan, SPD MPD. Pernahkah kita menyadari bahwa tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan sebagai guru bisa memberikan pengaruh besar pada kehidupan siswa? Sebagai contoh, menyapa siswa setiap pagi dengan senyuman atau sekadar memberi pujian kecil saat mereka berusaha keras. Mungkin terdengar sederhana, tapi hal-hal seperti ini bisa membangun semangat dan kepercayaan diri para siswa. Jadi, dalam video ini saya akan membahas dua hal utama. Yang pertama yaitu perilaku sederhana apa saja yang dapat berdampak positif bagi siswa, dan yang kedua yaitu bagaimana seorang guru dapat menjadi suri teladan yang baik, tidak hanya di kelas, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari siswa. Mari kita bahas lebih dalam, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu perilaku sederhana apa saja yang berdampak positif bagi siswa. Nah, yang pertama yaitu menyapa siswa dengan senyuman. Bayangkan, seorang siswa datang ke sekolah dengan keadaan sedih atau lelah. Tapi, saat guru menyapanya dengan ramah, dengan senyuman, itu bisa membuat perasaannya menjadi lebih baik. Misalnya dengan, "Selamat pagi, selamat datang, belajar yang semangat ya." Dampaknya, siswa merasa diperhatikan dan lebih semangat untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan empati. Nah, seringkali siswa ini membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan mereka. Sebagai guru, kita bisa menjadi tempat berbagi cerita, baik itu masalah pribadi, kesulitan belajar, atau hal-hal kecil yang mereka alami. Mendengarkan dengan sabar menunjukkan bahwa kita peduli, dan ini akan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Lalu selanjutnya yaitu memberikan apresiasi kecil. Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama, tapi usaha mereka patut diapresiasi. Misalnya, ketika mereka berani mengerjakan soal ke depan, kita harus bisa mengapresiasi mereka. Misalnya dengan mengatakan, "Wow, hebat sekali kamu sudah berani ke depan." Nah, hal ini dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha, meskipun mereka merasa kurang percaya diri. Yang keempat yaitu memberikan contoh melalui tindakan. Nah, jika kita ingin siswa merasa disiplin, maka sudah seharusnya kita sebagai guru juga harus menunjukkan kedisiplinan. Misalnya, dengan datang ke kelas tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, atau menunjukkan kesopanan dalam berbicara. Tindakan sederhana ini bisa menjadi contoh nyata bagi siswa untuk diikuti. Lalu selanjutnya yaitu melibatkan siswa dalam proses belajar. Mengajak siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar akan membuat mereka merasa dihargai. Contohnya yaitu dengan meminta siswa membantu menulis di papan tulis, melibatkan mereka dalam permainan, atau dalam diskusi kelompok. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif siswa, tapi juga membantu mereka memahami materi dengan baik. Lalu, selanjutnya yaitu memberikan waktu untuk tanya jawab atau diskusi. Nah, siswa sering merasa canggung untuk bertanya, terutama dalam suasana formal. Guru yang aktif menyediakan waktu untuk tanya jawab atau diskusi akan menciptakan lingkungan yang nyaman. Contohnya yaitu, apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Nah, ini bisa membangun keberanian siswa untuk aktif dan percaya diri. Selanjutnya yaitu menghargai keragaman siswa. Setiap siswa memiliki latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Guru yang menghargai perbedaan ini menciptakan lingkungan yang inklusif. Contohnya yaitu dengan memberikan tugas
menggunakan pendekatan yang fleksibel agar semua siswa bisa berpartisipasi, dan mendorong siswa untuk berbagi pengalaman unik mereka. Nah, hal-hal tersebut mengajarkan siswa untuk saling menghargai dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya yaitu mendukung kreativitas siswa. Guru yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif akan membantu mereka mengembangkan potensi di luar akademik. Contohnya yaitu dengan memberikan tugas proyek dengan kebebasan dalam metode penyampaiannya, seperti bisa melalui seni, tulisan, atau presentasi visual. Nah, hal ini memberikan siswa kesempatan untuk mengekspresikan diri dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Selanjutnya yaitu menggunakan humor di kelas. Suasana belajar yang terlalu serius seringkali membuat siswa tegang. Guru yang menyisipkan humor akan menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan. Misalnya dengan melakukan ice breaking atau melakukan permainan-permainan yang disisipkan pada materi pembelajaran. Nah, hal ini bisa membuat siswa lebih rileks dan meningkatkan minat mereka dalam pelajaran. Selanjutnya yaitu menunjukkan antusiasme dalam mengajar. Ketika guru menunjukkan antusiasme terhadap materi pelajaran, siswa pun akan ikut termotivasi. Guru yang menjelaskan dengan ekspresi ceria dan energi positif akan membuat siswa lebih semangat belajar. Sikap ini menular dan menciptakan suasana belajar yang dinamis. Lalu, selanjutnya yaitu memberikan motivasi secara konsisten. Guru yang secara konsisten memberikan motivasi kepada siswanya menciptakan suasana belajar yang positif. Contohnya yaitu seperti mengatakan kata-kata, "Tidak apa jika gagal, yang penting terus mencoba." Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, maka temukanlah apa yang membuatmu istimewa. Nah, motivasi-motivasi seperti itu bisa membantu siswa membangun mentalitas untuk terus belajar dan berkembang. Lalu, yang terakhir yaitu mengakui kesalahan dengan rendah hati. Nah, guru yang berani mengakui kesalahan dan menunjukkan kepada siswa bahwa tidak apa-apa untuk salah selama kita mau belajar dari kesalahan tersebut. Dampaknya, siswa bisa belajar pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana seorang guru dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi para siswanya. Guru merupakan sosok yang selalu diperhatikan oleh siswa. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menghadapi tantangan, semuanya memberikan pelajaran yang tidak tertulis. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjadi suri tauladan yang baik. Yang pertama yaitu dengan disiplin. Disiplin adalah salah satu nilai penting yang harus diajarkan kepada para siswa. Kita bisa mencontohkannya dengan cara datang tepat waktu ke kelas, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, menyelesaikan tugas administratif dengan baik. Nah, dengan melihat contoh ini, siswa akan belajar betapa pentingnya menghargai waktu dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu adil dan tidak diskriminatif. Guru harus memperlakukan semua siswa dengan adil, tanpa memandang latar belakang mereka. Misalnya yaitu dengan memberi kesempatan yang sama untuk semua siswa dalam menjawab pertanyaan atau berpartisipasi dalam sebuah kegiatan. Dan juga tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan nilai, ekonomi, ataupun status sosial. Nah, hal ini mengajarkan para siswa pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap sesama. Lalu yang ketiga yaitu sikap sopan dan beretika. Guru yang selalu berbicara dengan sopan dan penuh hormat kepada siswanya akan memberikan contoh nyata bagaimana seharusnya seseorang bersikap. Contohnya yaitu dengan mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf dalam interaksi sehari-hari. Nah, sikap ini akan mendorong siswa untuk meniru dan membawa nilai-nilai tersebut ke kehidupan mereka. Sebagai guru, kita mungkin tidak selalu menyadari seberapa besar pengaruh perilaku kita terhadap siswa. Namun, tindakan kecil seperti senyuman, mendengarkan, atau sekedar memberi pujian dapat menciptakan dampak yang sangat besar bagi mereka. Seperti kata pepatah, guru adalah sosok yang bukan hanya memberi ilmu, tapi juga memberi inspirasi. Jadi,
Mari kita berusaha menjadi guru yang tidak hanya mendidik, tapi juga menginspirasi siswa melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.